Oke. Oke, semuanya perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 3 HMA Hukum Administrasi Negara akan membahas mengenai reformulasi diskresi dalam penataan hukum administrasi negara. Dalam pembahasan kita kali ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu mengenai latar belakang pengambilan topik reformulasi diskresi dalam penataan hukum administrasi negara, kemudian pembahasannya, dan yang terakhir itu ada kesimpulan serta saran. Nah, latar belakangnya itu mengenai kekuasaan yang mendapat dukungan politik sangat besar akan melahirkan pemerintah yang kuat atau strong government. Dalam negara kesejahteraan, pemerintah yang kuat memang diperlukan dalam rangka membawa masyarakat menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Tetapi, sejarah juga merekam bahwa pemerintah yang kuat juga berpotensi melahirkan perbuatan penyelenggara negara yang merugikan masyarakatnya dengan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau dilaksanakannya diskresi secara berlebihan. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas 2 permasalahan, yaitu mengapa diskresi diperlukan dalam hukum administrasi, dan yang kedua, upaya apa yang bisa dilakukan untuk mereformulasi diskresi dalam penataan hukum administrasi. Nah, berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan tadi, maka ini masuk ke dalam penelitian hukum yang normatif. Untuk itu, ini mempergunakan metode penelitian juridis normatif, di mana dimaksudkan untuk menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum administrasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-hukum, dengan maksud ingin melihat lebih jauh daripada sekedar pendekatan doktrinal, sehingga memiliki perspektif lebih luas dengan melihat hukum administrasi negara dalam hubungannya dengan sistem sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai diskresi dalam hukum administrasi, yaitu mengenai definisi hukum yang akan dijelaskan oleh teman kita, Kyusu Davina. Kepada Kyusu, kami persilakan. Oke, baik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi diskresi dalam hukum administrasi. Nah, yang pertama yaitu menurut kamus hukum. Kalau menurut kamus hukum, diskresi ini berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Nah, sedangkan menurut Ius Constituendum, konsepsi ini berbeda dengan rancangan Undang-Undang Administrasi di Pemerintahan draft bulan Juli 2008. Di mana dalam pasal 6 mengartikan bahwa diskresi sebagai wewenang badan atau pejabat pemerintahan dan atau badan hukum lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan atau tindakan faktual dalam administrasi pemerintahan. Selain itu, terdapat beberapa pakar hukum yang memberikan definisi diskresi secara bervariasi. Nah, pakar-pakar hukum tersebut diantaranya yaitu pertama Indro Harto, kedua Sahran Basan, ketiga Diana Halim, Kuncoro, Esmi Warasi, dan S. Prajudi Atmo Sudirjo. Nah, mereka menyebutkan bahwa wewenang diskresi sebagai wewenang fakultatif, yaitu wewenang yang tidak mewajibkan badan atau pejabat tata usaha negara menerapkan wewenangnya, tetapi memberikan pilihan sekalipun hanya dalam hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Selanjutnya, menurut pendapat Sahran Basan tentang Fresh Ermesen, yaitu kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Namun akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah tindakan administrasi negara itu sesuai dengan hukum. Nah, sebagaimana telah ditetapkan dalam negara hukum berdasarkan Pancasila. Nah, berbeda dengan Diana Halim Kuncoro yang mengartikan phrases Ermesmen sebagai kemerdekaan bertindak administrasi negara atau pemerintahan eksekutif untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa, di mana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada. Nah, menurut pendapat Esmi Warasi, ia mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan publik, para birokrat dapat menentukan kebijaksanaannya sendiri untuk menyesuaikan dengan situasi di mana mereka berada.
terutama yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya seperti informasi, dana, tenaga ahli, tenaga-tenaga terampil, maupun mengenai pengetahuan yang mereka miliki. Nah, itu berarti diskresi merupakan fenomena yang sangat penting dan fundamental, terutama di dalam pengimplementasian kebijaksanaan publik. Nah, dengan adanya diskresi ini diharapkan agar kondisi yang ada dapat dicapai suatu hasil atau tujuan yang maksimal. Nah, S. Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri. Nah, selanjutnya dijelaskan bahwa diskresi ini diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kesadaran semacam ini, maka kemudian populer dengan prinsip perundang-undangan yang mengatakan bahwa there is no rule without exception. Oleh sebab itu, perlu adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi negara yang terdiri atas diskresi bebas dan diskresi terikat. Nah, diskresi bebas yaitu undang-undang hanya menetapkan batas-batas dan administrasi negara bebas untuk mengambil keputusan apa saja, asalkan tidak melampaui atau melanggar batas-batas tersebut. Namun, pada diskresi terikat, undang-undang menetapkan beberapa alternatif keputusan dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif keputusan yang disediakan oleh undang-undang. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penyampaiannya Kyusuf. Nah, kita sudah mengetahui nih terkait dengan definisi hukum umum mengenai diskresi. Nah, selanjutnya kita akan kembali membahas tentang diskresi, yaitu mengenai contoh konkret dari diskresi ini sendiri yang akan dijelaskan oleh teman kita Giovanno Halbert. Kepada Giovanno, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sekarang saya akan membahas tentang contoh konkret dari deskripsi. Nah, contoh konkret deskripsi ini sebagaimana diatur pada pasal 8 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil. Nah, maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana itu telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim terhadap jenis tindak pidana itu didapat berbeda-beda hubungannya dengan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan atau besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan. Yang dimana di hukuman penjara ini berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan senjata melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun atau diancam pidana yang lebih berat. Dalam penjelasan ini disebutkan bahwa dalam pasal ini bisa dilakukan secara hormat maupun gak hormat, tergantung dari pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan itu. Berikutnya. Nah, pejabat yang berwenang. Pejabat berwenang itu yang di dalamnya menjatuhkan hukuman disiplin berat dapat menentukan sendiri hukuman disiplin berat yang akan dijatuhkannya. Apakah itu berupa pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil ini di mana bersangkutan dengan apakah pantas untuk dijatuhi hukuman sipil ini maupun dengan cara hormat ataupun tidak tergantung dari pejabat yang berwenang atas melakukan hukuman ini. Saya kembalikan kepada Jericho sebagai moderatornya. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan Giovanno Halbert. Nah, teman-teman, kita tadi sudah jelaskan mengenai definisi umum, contoh-contohnya, dan juga pejabat yang berwenang dalam terkait dengan diskresi ini. Selanjutnya, diskresi ini sendiri memiliki asas legalitasnya yang akan dijelaskan oleh teman kita, Evelyn Grace. Pada Evelyn, kami persilakan. Terima kasih kepada Jericho. Di sini saya akan menjelaskan asas legalitas pada diskresi dalam hukum administrasi. Dalam diskresi atau yang disebut dengan kebebasan dalam bertindak mempunyai asas-asas legalitas. Diskresi ini pun diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas tersebut. Asas legalitas ini yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi
negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yang mana asas legalitas ini lahir dari adanya kelemahan dari aliran legisme. Aliran legisme ini adalah aliran tentang hubungan hukum dan undang-undang. Aliran legisme sendiri karena adanya kepastian hukum, kodifikasi yang menganggap bahwa yang pertama, di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang kedua, sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang. Yang ketiga, hakim memutus perkara berdasarkan undang-undang. Yang terakhir, hakim hanya sebagai trompet undang-undang. Asas legalitas dalam hukum administrasi negara sendiri dikenal sebagai istilah wetmatigheid van het bestuur yang mengandung arti setiap tindakan pemerintah itu harus ada dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dari sinilah asas legalitas lahir. Sebenarnya asas legalitas itu sejatinya lahir dan berlaku dalam ranah hukum pidana, tetapi karena ada persinggungan antara hukum administrasi negara bahwa hukuman pidana yang mana pejabat negara melakukan tindakan melawan hukum. Maka dari itu dilakukanlah perubahan. Contohnya itu terhadap pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi (UU TPK) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sini terlihat bahwa perbuatan administrasi negara telah mengalami kriminalisasi dengan merumuskan bahwa secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Istilah dapat dalam UU TPK ini bisa dimaknai bahwa perbuatan-perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan perbuatan pidana meski kerugian negara tersebut belum terjadi. Hal inilah yang dapat merugikan dan malah menjadi celah banyaknya interpretasi pada penegak hukum dalam memakai kekuasaannya. Maka disinilah asas legalitas ini dapat dipakai sebagai dasar untuk menguji bagaimana tindakan pemerintah yang berlaku. Sekian dari saya. Ya, terima kasih untuk Evelyn Grace. Nah, kita sudah mendengar terkait dengan asas legalitas dari diskresi. Nah, kita sudah menjelaskan nih, sudah sedikit banyak mengenai diskresi. Namun, kita akan kembali sedikit membahas mengenai awal mula dari diskresi ini sendiri, yang dimana akan dijelaskan oleh teman kita, Cindy Planita. Kepada Cindy, kami persilakan. Jadi diskresi ini lahir dari aliran Rechtszijnding yang menyadari bahwa pembuatan undang-undang ini tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial yang sangat dinamis, sehingga undang-undang ini selalu ketinggalan. Jadi undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segalanya. Di sini selalu ada leadman atau kekosongan dalam undang-undang, sehingga harus dipahami dengan jalan mengadakan rekonstruksi hukum. Jadi sebagian kekuasaan yang dipegang oleh badan pembentuk undang-undang ini dipindahkan ke dalam tangan pemerintah atau administrasi negara sebagai badan eksekutif. Hal ini diganti oleh supremasi badan eksekutif karena dianggap administrasi negara telah melakukan penyelesaian masalah tanpa harus menunggu perubahan undang-undang dari bidang legislatif. Tetapi hal ini tuh karena pada prinsipnya badan atau pejabat administrasi negara, pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan hukumnya tidak dapat ataupun hukumnya tidak jelas, sepanjang hal tersebut masih menjadi kewenangannya. Dalam perkembangannya, diskresi ini itu lebih dibicarakan dalam hukum administrasi negara dan biasanya juga dengan hukum tata usaha negara atau tata pemerintahan. Jadi lingkup pemerintahan dalam hukum administrasi negara ini itu berada dalam lingkungan jabatan di luar kekuasaan legislatif, yudikatif, dan kekuasaan yang dijalankan MPR dan BPK. Diskresi ini juga merupakan bagian utama dari hukum administrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Sekian dari saya.
Baik, terima kasih. Nah, kita sudah mengenal nih awal mula terkait dengan diskresi ini sendiri. Nah, selanjutnya kita akan kembali mengulik mengenai unsur-unsur terkait diskresi yang akan dijelaskan oleh teman kita Jocelyn. Kepada Jocelyn, kami persilakan. Oke, makasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur diskresi. Menurut Markus Lukman, sebagaimana dikutip oleh Saud P. Panjaitan, mengatakan bahwa persoalan-persoalan penting yang mendesak sehingga memerlukan diskresi. Dan berikut merupakan poin-poinnya. Yang pertama, persoalan-persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak atau bersama, serta kepentingan pembangunan. Selanjutnya, munculnya persoalan tersebut secara tiba-tiba berada di luar rencana yang telah ditentukan. Poin selanjutnya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum, sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikannya atas inisiatif sendiri. Poin selanjutnya, prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal, atau jika diselesaikan menurut prosedur administrasi yang normal justru kurang berdaya guna dan berhasil guna. Poin terakhir, jika persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan cepat, maka akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Next. Perkembangan diskresi. Dalam perkembangannya, diskresi ini lebih banyak dibicarakan dalam hukum administrasi. Hukum administrasi atau negara biasanya disebut juga dengan hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintah. Lingkup pemerintahan dalam hukum administrasi adalah berada pada lingkungan jabatan di luar kekuasaan legislatif, yudikatif, dan kekuasaan yang dijalankan MPR dan BPK. Lingkup pemerintahan tersebut juga tidak termasuk kekuasaan presiden yang bersifat kenegaraan atau structured state sebagai penyelenggara negara. Pemerintahan dalam uraian ini semata-mata diartikan sebagai lingkungan jabatan administrasi negara atas yang dalam bahasa ilmu administrasi negara, dengan kata lain public administration, disebut birokrasi dan bestur atau disebut dengan bestur. Secara keilmuan, banyak definisi tentang hukum administrasi negara yang dikemukakan para sarjana. Dari sekian banyak definisi yang ada, inti hukum administrasi adalah keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah atau het geheel van regels betreffende het besturen, yang menyatakan hubungan hukum pemerintah dengan warga negara. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Jocelyn atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi hukum administrasi negara yang akan dijelaskan oleh teman kita Ellen. Kepada Ellen, kami persilakan. Terima kasih Jericho. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau het geheel van regels betreffende het besturen, yang menyatakan hubungan hukum pemerintah dengan warga negara. Kemudian ada pula definisi hukum menurut para ahli. Menurut Logeman, mengatakan hukum administrasi negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Kemudian menurut E. Utrecht mengatakan,
Hukum administrasi negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan negara melakukan tugas mereka secara khusus. Yang ketiga, menurut Oppenheim, mengatakan hukum administrasi negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah, apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Next. Bagian-bagian hukum administrasi negara. Bagian hukum administrasi negara memiliki dua bagian, yaitu bagian khusus atau Bijzonderdeel, yang artinya bagian khusus dalam hukum administrasi negara, berkaitan dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang, hukum kesehatan, hukum perpajakan, hukum cukai, hukum yang bersifat sektoral. Yang kedua adalah bagian umum atau Algemendeel. Bagian bidang umum berkaitan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang untuk hukum administrasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih buat Ellen terkait dengan pembahasan yang telah disampaikan ya. Nah, selanjutnya kita akan kembali masih membahas mengenai diskresi dalam hukum administrasi, yang dimana pembahasan kita yaitu mengenai peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang akan dijelaskan oleh rekan kita Arya Salsabila. Kepada Arya, kami persilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang ada di Indonesia ini masih bersifat sektoral. Hal ini mengakibatkan, yang pertama, tidak adanya standar baku menyangkut istilah di bidang hukum administrasi, asas maupun konsep. Yang kedua, tidak terdapatnya sinkronisasi asas hukum administrasi. Yang ketiga, tidak terdapat pemahaman yang sama menyangkut konsep-konsep dalam hukum administrasi. Misalnya, diskresi dijumbukan dengan melanggar undang-undang, penyalahgunaan wewenang dijumbukan dengan penyalahgunaan sarana dan kesempatan, serta penggunaan delegasi dan mandat secara salah. Kondisi yang seperti ini sangat berpengaruh bagi public service, penegakan hukum, perlindungan hukum bagi rakyat, dan usaha pemberantasan korupsi. Next slide. Selanjutnya dijelaskan mengenai perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan di bidang administrasi pemerintahan. Perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan di bidang administrasi pemerintahan yang perlu dilakukan adalah bersifat menyeluruh. Namun, ada hal-hal yang segera perlu dilakukan, terutama untuk menjamin kelancaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, perbaikan administrasi pemerintahan ini perlu dilakukan secara bertahap menurut prioritasnya masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arya ya, sudah menyampaikan terkait dengan materinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya dalam penyempurnaan HAN ini sendiri. Dan juga kita akan membahas mengenai bagian utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang akan dijelaskan oleh teman kita, Ayen. Kepada Ayen, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu adalah upaya penyempurnaan dari hukum administrasi negara. Jadi salah satu upaya yang biasa dilakukan untuk menyempurnakan hukum administrasi negara yang telah ada yaitu dengan melakukan kodifikasi hukum administrasi negara. Dalam rangka melakukan kodifikasi hukum, ada 3 komponen dasar hukum administrasi yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, hukum untuk penyelenggaraan pemerintah, yang kedua hukum oleh pemerintah, yang ketiga hukum terhadap pemerintah yaitu hukum yang menyangkut perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah. Next slide. Selanjutnya itu ada bagian utama dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu ada sumber wewenang, yaitu ada atribusi, delegasi, serta mandat. Yang kedua, asas penyelenggaraan pemerintah. Dan yang terakhir, prosedur penggunaan wewenang. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ayen atas penyampaian materinya terkait dengan upaya penyempurnaan dan juga bagian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, untuk selanjutnya kita masih membahas mengenai diskresi dalam hukum administrasi negara. Nah, selanjutnya itu ada mengenai pembentukan UU ADM pemerintah, harmonisasi dan peraturan perundang-undangan yang lain. Jadi salah satu agenda penataan hukum administrasi negara ini adalah pembentukan undang-undang tentang administrasi pemerintah yang hingga saat ini itu masih dibahas dalam rangka pembentukan undang-undang tersebut. Perlu dilakukan juga harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lain. Salah satu yang paling penting adalah harmonisasi antara rancangan undang-undang administrasi pemerintahan dengan undang-undang peradilan tata usaha negara serta undang-undang pemberantasan korupsi agar diskresi bisa dimasukkan sebagai bagian yang penting. Rancangan undang-undang administrasi pemerintah ini merumuskan pengertian administrasi pemerintah adalah tata laksana dalam mengambil tindakan hukum atau tindakan faktual badan atau pejabat pemerintahan. Rancangan undang-undang administrasi negara ini akan memberi batasan pengguna diskresi oleh badan atau pejabat administrasi pemerintah, tetapi juga mengatur tentang pertanggungjawaban badan atau pejabat administrasi pemerintah terhadap penggunaan diskresi yang tidak hanya bersifat pasif dalam arti menunggu adanya gugatan dari masyarakat melalui pengadilan tata usaha negara, tetapi bersifat aktif dengan adanya kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan diskresi kepada pejabat atasannya, mengingat hal ini tuh merupakan suatu kewajiban yang sifatnya itu melekat pada kewenangan. Yang menjadi dasar adanya diskresi ini sendiri yaitu di dalam penjelasan yang disebutkan bahwa pertanggungjawaban kepada atasan ini dilaksanakan dalam bentuk tertulis dengan memberikan alasan-alasan pengambilan keputusan diskresi. Penataan hukum administrasi negara ini kedepannya perlu memperhatikan fungsi dan tujuan dari kegiatan pemerintahan itu sendiri. Karena hal ini itu merupakan penting untuk menempatkan posisi diskresi dalam penyelenggaraan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cindy terkait dengan pembahasan yang telah diberikan. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian administrasi pemerintah yang akan dijelaskan oleh Efrin Grace. Kepada Efrin Grace, kami silakan. Terima kasih kepada Jericho. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi pemerintahan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan produk hukum ini berisi bab dan pasal 89 ditetapkan tanggal 17 Oktober 2014 dan diundangkan 17 Oktober 2014 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292. Penjelasannya tercatat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601. Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam mengambil tindakan hukum dan atau tindakan faktual badan atau pejabat pemerintahan. Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan didraft pada bulan Juli 2008 dalam pasal 6 ayat 1. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan kembali membahas yaitu terkait jika perundang-undangan tersebut tidak dilaksanakan dan perluasan kewenangan absolut tidak menguji yang akan dijelaskan oleh Putri Nada Pertiwi. Kepada Putri Nada, kami persilakan. Oke, terima kasih Jericho. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya itu tidak dilaksanakan dan bagaimana kewenangan absolut untuk menguji dari hukum administrasi.
Nah, untuk kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara yang untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa, dan adapun yang menjadi objek sengketa tata usaha negara ini adalah keputusan tata usaha negara. Dan bagaimana jika undang-undang itu tidak dilaksanakan? Maka yang pertama itu adanya penyempitan kewenangan absolut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara melalui pasal 44 RUU yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara perkara penjabat pemerintahan atau badan hukum lain yang menimbulkan kerugian imaterial yang dilaksanakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, kekurangannya jika undang-undang tersebut tidak dilaksanakan, yang kedua itu adanya tidak optimalnya fungsi kontrol yuridis terhadap pemerintah, di mana dengan adanya kewenangan untuk menguji perkara-perkara yang berkaitan dengan badan tata usaha negara atau penjabat pemerintahan dan badan hukum lainnya, ini menimbulkan kerugian kerugian sehingga semakin lengkap pula fungsi dari peradilan tata usaha negara. Sekian dari saya kembalikan kepada Jericho. Ya, baik. Terima kasih atas Putri Nanda atas materi yang telah disampaikan. Nah, baik. Kita telah membahas mengenai topik kita kali ini, yaitu terkait dengan diskresi dalam hukum administrasi negara. Nah, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, diskresi diperlukan dalam hukum administrasi dalam rangka menyelesaikan persoalan yang peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengaturnya secara umum, sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri. Dan yang kedua, reformulasi diskresi dalam penataan hukum administrasi sangat diperlukan, meski telah ada kesepakatan secara teoritis bahwa pada dasarnya diskresi tidak bisa sembarangan dipakai. Nah, saran terkait dengan materi yang telah kami bawa ini sendiri, yang pertama itu perlu adanya kesadaran dari aparat penegak hukum dan legislator bahwa kepastian bukan satu-satunya tujuan hukum. Masih ada keadilan dan kemanfaatan yang bisa diraih dengan mengembalikan ruang bagi code of life di luar undang-undang. Dan yang kedua, perlu ada kesadaran bahwa penataan hukum administrasi negara bukan sekedar dipahami sebagai pembentukan atau penataan peraturan perundang-undangan terkait administrasi negara, tetapi lebih jauh dari itu adalah penataan hukum yang terdiri dari struktur, substansi, dan kultur masyarakat, birokrasi, dan penegak hukum. Sekian hasil pembahasan yang telah kami sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak sekali mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali.